Oke John, motor selalu menarik. Oh iya. Perjalanannya, kemudian kegiatan bermotor itu, gue selalu berhari-hari lah bisa habis untuk ngobrolin motor gitu ya, karena kita hobinya di situ gitu. Nah yang unik dari Om Econ tadi, IO lo sudah pindah-pindah, naik kelas, grafiknya naik gitu ya, berkarir di situ. Kemudian lo dari hobi dilarang sama bokap, akhirnya lo menjadi pembalap, dan lo akhirnya menjadi seorang MC tapi khusus otomotif di AHM. Sekarang masih jalan juga? Masih jalan. Bedanya sekarang lagi pandemi jadi mereka harus hold semua. Ya, oke, berarti itu. Terus yang gua tahu lo akhirnya juga ada di dunia magician. Salah satu rekan Demian lainnya yang bertugas untuk memutus tali yang menopang peti, membakar tali tersebut hingga menyebabkan peti dengan Edison di dalamnya jatuh dengan bunyi berdebam keras ke arah tombak besi yang berada di bagian bawah. Keadaan semakin mencekam tatkala semua orang yang berada di area lokasi pada akhirnya mengetahui jika Edison yang sempat disalahartikan sebagai Demian masih terjebak di dalam peti dan terluka parah akibat hantaman keras dan juga hundusan dari besi. Selamat pagi, ketemu lagi sama gue di channel Antonovos dalam gerakan Read My Back, gerakan atau gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita, John. Nah pagi ini gue sama Om Edison Wardana atau yang kita kenal dengan Econ. Econ. Akhirnya muncul nih. Ini sebenarnya gue pengen ngobrol sama Econ hampir 2 tahun lalu loh. Iya, udah lama ya. Ini bakal fenomenal sih. Udah lama. Apa kabar, Jon? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat, Om Anto. Oke. Itu yang paling penting sekarang di masa pandemi ini ya. Benar. Karena ketika kita sehat kita bisa melakukan banyak hal. Oke. Ngebayang kalau harus seneng terus. Iya dong. Ya, harus. walaupun energinya banyak utang, ya kan? Nggak ada kerjaan. Banyak banget. John, sekarang kan terakhir gua tahu lo di IO juga kan? Iya. Apa terakhir punya itu? IO. Jadi terakhir saya masih ada yang namanya IO-nya plus minus. Oh, plus minus. Plus minus. Tunggu, sebelum itu berapa tahap sebelum itu lo di berapa tahap sebelum itu terakhir tuh Click Communication. Clickom. Oke. Clickom itu saya berapa tahun ya? 13 tahun. Clickom sama Spearhead sama nggak sih? Beda. Oh, beda. Saya 10 tahun di Clickom. Oke. Jadi 2007, 2017 ya 10 tahun saya. 10 tahun. Terakhir 2017. Oh, baru dong, belum lama ya. Oke. Nah, mundur lagi sebelumnya draft Lowe. Oke, ya. Mundur lagi sebelumnya. Oh, iya. Panjang Om. Sebelumnya apa? Paraskom. Oh. Mbak Tin. Oh iya. Mbak Tin, ya senior kita juga itu guru kita. Mudah-mudahan sehat ya Mbak Tin ya. Mudah-mudahan sehat ya. Mak ya. Nah, Con, lo dari IO ke IO pindah-pindah, itu kan grafiknya naik ya, maksudnya lo tadinya pegawai, mungkin menjadi pimpinan, akhirnya menjadi owner gitu. Naik ya grafiknya. Grafiknya naik. Nah, sekarang naik apa? Sekarang lagi turun. Makanya lo pindah ke client side. Anjing. Pinter banget ya. Orang-orang yang nyari kerjaan doi pindah ke klien, ya kan? Nah, oke John, waktu lo di IO kan gue tahu lo juga melakukan kegiatan-kegiatan otomotif. Betul. Ya kan? Betul. Dan gue agak kaget sih waktu itu karena kita kan ketemunya kan unik ya. Kita ketemu dulu hampir intens gitu ya. Kita ketemu, bahkan lo nginep di rumah gue tuh berhari-hari kan? Zamannya Dempo segala macam. Terus habis itu kita nggak ketemu lama. Ntar ketemu lagi, ntar nggak ketemu lagi gitu kan? Tiba-tiba gue ngeliat Instagram lo balapan gitu. Nah itu kadang-kadang gue, Cong jadi pembalap gitu. Itu gimana sih Cong ceritanya Cong? Jadi pembalap itu karena ya mungkin ini kali ya hasrat terpendam. Oke. Karena kan zamannya almarhum Papa masih ada, dia nggak pernah memperbolehkan anak-anaknya untuk balapan, naik motor. Oh, bahkan naik motor. Not even balapan. Naik motor itu nggak boleh. Ada kata kita pulang naik motor, minjem motor temen gitu.
Jadi motor teman itu kita taruh di rumah tetangga. Nggak boleh ketahuan papa. Iya. Rumah tetangga. Oke. Besok pagi gue sekolah gue ambil. Pantesan dulu Nanda pernah nitip motor di taksi itu. Nah. Mungkin karena itu ya. Oh iya betul. Iya. Pokoknya kita nggak boleh naik motor zamannya papa. Papa meninggal itu 2004. Nah mulai dari situ deh. Baru ngecapruk. Baru tuh ngecapruk. Kelihatan liarnya. Tapi dari situ mulai ke motornya dari situ intens. Dari ke situ mulai motornya intens. Jadi suka motor. Kan lo pernah punya Suzuki Satria. Betul. Yang pertama kali 150 cc. Sebelumnya malah justru mundur lagi, Suzuki Satria 125R itu masih 2 tak. Oke. Berarti Itu, sama tuh gue pernah punya. Iya sama tuh. Jadi Om Anto itu akhirnya dikasih izin sama papa beli motor tahun 2001 karena aku bilang ini buat transportasi. Biar gampang Karena kan saya juga suka freelance kemana ikut Om Anto, ikut Visikom, Deskom, jadi perlu akomodasi lah ya. Akomodasi, perlu transportasi. Biar cepet dan murah gitu ya. Akhirnya terus saya juga mesti latihan basket paginya. Kan di titik itu kan saya juga jadi pemain basket profesional. Itu random banget hidupnya sebenarnya. Banyak yang dikerjain ya. Banyak banget. Kalau mobil malah susah ya. Iya, susah gitu. Berarti lo bikers juga ya. Banget. Nah, terus Con, gimana jadi balapan, Con? Nah, terus kan akhirnya jadi balapan karena itu 2001 sampai 2004 motor itu hanya sebagai sarana moda transportasi. Begitu papa meninggal mulai nih. Mulai bergabung dengan wah kan kayaknya motor kurang kenceng. Apa yang bikin kenceng sementara kakak Nanda juga punya motor gitu kan. Iya, udah mulai. Dan kita juga seneng banget tuh ngoprek-ngoprek motor. Motor ya mulai dari situ sih. Mulai dari Bali, balapan liar, itu istilahnya. Lo sempet juga ya? Sempet lah. Naik motor apa? Naik pas itu udah jadi Satria FU 4 tak. Udah pakai Satria itu. Udah nih, udah kemana-mana tuh, Bonanas, Mayoran, udah kemana aja, Matraman, semua udah gue samperin deh. Terus kayaknya nggak bener nih hidup kayak begini. Kayaknya mesti menyalurkan nih. Carilah komunitas yang mempunyai kegiatan positif yaitu di sirkuit Sentul. Ketemulah komunitasnya mulai 2000. Jadi komunitas itu lo masuk tapi lo bawa motor ke komunitas itu? Gue masuk bawa motor, gue kenalan dulu dari yang seperti biasa lah proses. 2005, 2007 memutuskan untuk ikut balapan resmi dengan menggunakan motor itu. Jadi emang ada tuh kelasnya 150 sport. Berarti motor itu lo oprek-oprek lah? Oprek-oprek lah, pastilah. Kalau nggak lawan, waktu itu lawan beratnya pasti CBR 150. Jadi, kelas ya? Kelas 150? Iya, kelas 150. CBR lawan FU? FU, kan sama-sama 150. Bahkan sebenarnya kita agak diuntungkan karena bobotnya yang ringan. Lebih ringan? Tapi mungkin kita kalahnya di frame ketika kita nikung. Ya banyak lah. Plus minus lah gitu lah. Itu di kegiatan di mana? Di Sentul atau? Sentul aja udah. Dan lo rajin latihan? Rajin banget. Padahal awalnya cuma komunitas, cuma seneng doang, nyalur hobi, olahraga lah istilahnya. Kan balapan itu kan menguras energi banget ya. Bukan cuma pikiran, tapi energi itu sangat terkuras sekali tuh kalau kita balapan seharian tuh ya. Tapi kalau latihan tuh ya 4 jam, 5 jam latihan terus menjaga fokus capek nggak sih balapan? Capek banget. Capek banget. Nah itu dia. Harus fokus terus gitu kan? Harus fokus terus, tapi harus tetap relax. Kan adrenalin terkuras kan. Apalagi ketika bersaing ketat dan lain-lain gitu. Jadi ya momen-momen itu yang kayak kangen banget gitu. Sekarang kan udah lama banget nggak balapan nih. Nah itu kangen banget momen berapa tahun? Terakhir berhenti itu 2015 sudah jadi pembalap nasional. Tapi balapan kayak misalnya lo touring gitu masih ada? Sebenarnya gue bukan tipikal yang touring gitu. Kalau diajak boleh, tapi nggak yang nyari. Nggak nyari gue. Tapi kalau Sentul gue wajib. Dalam sebulan itu minimal seminggu 3 kali. Pasti latihan. Latihan. Gitu. Nah, terus akhirnya lo meningkat kan? Gue tahu lo cc-nya naik kan? Iya, akhirnya naik kelas. Ninja. Naik ya Kawasaki Ninja itu tahun 2000. Jadi dari Satria FU pindah dulu ke CBR 150. Sempet CBR. Sempet. Jadi Suzuki, Honda, Kawasaki. Begitu gue naik kelas ke 150 motor sport,
kan istilahnya kan Satria FU itu kan bebek super itu istilahnya. Oke, bebek dia super bukan betul. kategori motorsport. Iya, iya. Karena kan kenapa bedanya jadi gini. Nah, motor itu dibilang motorsport ketika tangki bensinnya ada di sini. Oh. Gitu. Oke. Selama semuanya yang disebut motor laki. Motor laki ya, Tangki di depan. tangkinya di depan. Oh, Gitu oke. istilahnya gitu. Motor sport Iya. itu tangkinya pasti di depan. Oke. Kalau Satria Evo kan tangkinya masih di bawah. Iya, iya. Ya itu berarti masih underbone. Oke. Jadi di bawah kan, saksnya Iya, di bawah. iya. Oh, ini kan udah mulai di atas. Nah, itu mempunyai beberapa keunggulan. Nah, ketika saya ganti CBR 150 itu emang berasa banget, beda banget. Beda banget, enak banget. Iya. Dan pada saat di tahun 2008 itu hanya Kawasaki yang meluncurkan produk itu kan ya. Ninja. Andai kata mungkin Honda ada 2,5, mungkin saya naik Honda kali. Oke. Nah, salah satu sedikit bukti ya Iya. bahwa gue selalu bilang kenapa orang-orang banyak banget Ninja gitu. Karena pada saat itu nggak ada pilihan Nggak ada bertahun-tahun. pilihan. Betul. Iya kan? Iya. Artinya sekarang Single fighter, ya. pilihannya sudah banyak, Iya. termasuk motor Eropa klasik dan sebagainya. Benar. Akhirnya orang yang dulunya mau naik kelas terpaksa jadi Ninja. Sekarang udah, gue kalau mau naik kelas nggak ke Ninja, Iya. ada pilihan lain. gitu. Iya, banyak pilihan. Ya, Oke. tapi itulah Kawasaki. Dia selalu mencari celah-celah di mana brand-brand besar seperti Honda dan Yamaha nggak bermain ke sana. Dia Iya. mencoba main duluan gitu. Iya. Karena dia tahu maksudnya Honda itu. IR kan muncul di sini juga kan Iya, fenomenal iya, juga kan iya, orang iya. nggak ada yang bikin nomor Iya. 50. Iya, Di dari Indonesia. Kawasaki sih keren sih. Iya. Keren Kawasaki. IR juga menjadi salah satu entry level ketika Iya. kita mau main ke motor besar kan. Iya. Sekarang udah murah banget secondnya, Con. Asli 70 Wah, sampai iya, 80 iya. juta. Itu kita custom apa gitu, wah, lucu tuh. Iya, lumayan. Kemarin ada yang nge-review custom di sini. Ada ya? Ada motor IR. Oh. Si siapa? Om Acong dari Il Primo, bagus. Oh, Bagus oke. bikin. Iya, dia udah cukup lah buat dalam kota itu mah power Iya, ya, sekitar benar. 68 horsepower gitu Benar, banget. benar. Nah, Con, 2017 terakhir IO ya. Iya. Terus satu lagi ada kegiatan lain yang gue tahu lo sebagai MC juga. Iya. Kapan mulainya? Ini kocak. Tiba-tiba nge-MC. sebenarnya. Terus coba. Ini kocak Gimana banget, bisa ya. begitu? Jadi ceritanya itu awal kan dulu emang suka nge-MC. Nggak kontradiktif sama lo sebagai IO. Enggak, itu harus gue pisahkan sebenarnya. Di situ, Oke. disitulah dituntut yang namanya sebuah keprofesionalisme. Jadi kita harus Yeah. profesional kan, tau Oke. gitu. Saya emang punya IO, saya emang Yeah. jalan IO gitu. Terus kemudian di lain sisi saya juga punya klien yang beda, yaitu Yeah. Astra Honda Motor, Yeah. which is yang saya dipakai itu untuk sebagai MC. Gitu. Oke. Jadi harus ada barrier-barrier lah gitu. Oke. Kan HM tuh sering banget bikin event kan. Nah, ceritanya yang paling kocak itu adalah ketika saya diminta. Jadi gini. Jadi karena mungkin sering balapan, akhirnya masuk ke dunia balap. Ini agak sedikit mundur sedikit ya. Yeah. Masuk ke dunia balap, sering menang, sering juara, bla 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 segala macam. Akhirnya dilihat nih sama anak-anak komunitas. Oh. Jadi suka Ditandain. sering sekali diundang untuk ngajar. Oke. Ngajar balapan. Oke. Ngajar safety riding. Oke. Di sirkuit Sampai ya. sekarang masih? Sampai sekarang udah enggak, udah jarang banget. Oke, Karena oke. kan belum boleh lah. Oh, di sekarang. sirkuit. Sirkuit. Oke. Kita latihan di sirkuit. Nah, gitu. Jadi diajarin safety riding walaupun sebenarnya fungsinya bisa juga untuk dia kayak. Oke. Itu basic-basicnya semua kita ajarin sampai Oke. akhirnya yang emang mau serius banget di balap. Ya, disalurkan. Disalurkan di sana. Oke. Udah karena sering seperti itu. Nah, salah satu anak yang saya sering ngajar, Yeah. dia nawarin saya. Oke. Dia nggak tahu tuh dapet info dari mana. Oke, Saya juga oke. lupa nama orangnya siapa tuh ya. Dia tuh pengguna Kawasaki 636 R. Oke. 636. ZX 636. Ya. Jadi dia pengguna Sport itu, berarti ya? sport Ya. 600 cc. Ya. Terus tiba-tiba dia bilang saya, Om Econ mau jadi MC nggak? Hah? MC apaan? Oh, karena lo berbicara di depan dia. Karena gue bicara ngajar mereka, iya. lain-lain gitu. Iya. Kan Om Econ ngerti banget tuh. Ini Iya. ada nih motor nih. Mau nggak? Kalau mau aku kasih nih ke agensinya gitu. Oke. Jadi udahlah, saya dikasih lah nomor saya ke agensinya waktu itu. Nama IO-nya Alive. Oke. Mau tahu? Tahu. Alive. Tahu. Itu undernya Mahaka kan. Yes. Jadi Alive, saya dikontak sama orang Alive kayaknya sering di AHM ya. Betul. Ya. Jadi saya dikontak sama orang Alive, jadi katanya, Om Econ ini mau jadi MC ya? Nah,
Oh iya, semangat banget dong. Wah, gitu. Saya pikir udah pasti jadi MC. Iya dong. Wah, ini pasti jadi nih. Gitu. Om Ican mau ya? Mau dong, mau. Oke, yaudah kita ketemu ya di AHM. Oh, Honda ya? Iya. Oh, yaudah ketemu sama saya ya jam segini di AHM. Nah, pas banget tuh jamnya tuh. Abis saya pulang meeting dari Tri Hutchinson. Kan saya punya klien kan Tri Hutchinson kan. Kelar meeting di Hutchinson, jadi saya cuma pakai ya biasa banget, jeans, baju hitam kayak begini, bawa tas laptop. Bawa tas laptop nih, ke HM, nyampe sana, nunggu. Oh, tunggu sini ya. Kan datang mungkin agak terlalu awal gitu ya. Udah, terus kemudian saya ngisi absen. Ngisi absen, kok pakai ngisi absen ya? Mungkin peraturan kantor kali ya, udah isi aja absen nomor 1. Ya udah isi. Saya tunggu di bawah tuh Om Manto. Tunggu nggak berapa lama panggil Om Ican, naik ke atas. Naik ke atas. Ya tunggu ya di ruang tunggu itu. Ternyata Om Manto, di ruang tunggu itu banyak banget kandidat MC yang lainnya. Gue udah GR aja, gue pikir gue yang kepilih anjir. Lo pikir di bawah itu lo sendirian? Iya. Ternyata lo udah ke atas lo. Oh gitu. Banyak banget. Ternyata di hari itu adalah audisi. Ya ampun. Itu untuk event? Untuk event. Gue di audisi. Biasanya gue ngaudisi orang, sekarang gue di audisi. Dan lo nggak tahu sebelumnya? Dan gue nggak tahu. Gue nanya dan gue nggak tahu info itu sebelumnya. Jadi buat gue itu pengalaman yang. Maksudnya tawarannya berarti Om Ican mau nggak dikandidat menjadi? Iya, dia nggak ngomong. Ini ada audisinya. Mau nggak jadi MC? Ya mau tuh. Ayo, ya datang ya. Terus. Udah kan datang, anjir, datang banyak banget MC, host TV yang bisa saya kerja sama. Iya. Oh berarti itu mungkin gini ya, itu AHM akan milih MC untuk jangka panjang ya? Betul. Bukan cuma sekali ya? Betul, jadi kan yang saya dapat infonya dari bahwa AHM itu belum nemu sosok MC yang benar-benar mempunyai passion dan tahu betul mengenai motor dan tahu betul mengenai dunia motor secara keseluruhan gitu ya. Jadi begitu saya naik ke atas itu ada Gilbram Dunar, terus ada. Artinya lo waktu itu masih baru-barunya ingin menjadi MC. Jadi gue baru-barunya mau jadi MC lagi. Menjadi MC ketemu sama presenter TV. Ngedrop dong. Gue ngedrop coy, asli ngedrop. Ada Ocha, yang hostnya selebriti. Terus ada hostnya yang selalu bawain di Metro Sport. Ya pokoknya semua muka-mukanya yang biasa saya lihat di TV. Iya. Itu ada di situ. Terus itu kocak banget. Udah dong. Jadi aduh anjir. Kelar nih hidup gua. Nih. Gitu ya, walaupun mungkin mereka nggak terlalu mengenali saya secara gamblang. Karena kan mereka host TV. Yang terbiasa adalah saya melihat mereka di TV. Udah. Terus waktu itu masih Pak Yudi panggil kita semuanya masuk dalam ruangan meeting besar gitu di AHM. Terus dia bilang, "Oke, ini tunggu sebentar ya." Terus di briefing sama Pak Yudi. Jadi nanti tugas kalian seperti ini, kalian akan presentasi di depan. Yang pertama kalian harus mengenalkan diri kalian siapa, nama dan lain-lain. Terus kalian harus cerita mengenai kalian dengan motor. Oke. Gue udah mulai senyum. Wih, that's my point. That's my part. Terus udah gitu, kemudian ya kan, terus kalian juga harus cerita mengenai pengetahuan kalian seputar MotoGP. Makin oke kan, makin pede dan dari ngedrop. Lo nggak bisa. Lu ngafalin yang lain ya? Kalau gua nggak pengen hafal, udah semuanya di otak. Jadi kayak gitu. Berarti dari ngedrop dari situ mulai agak pede lo, mantap. Lebih confident. Agak confident mulai muncul nih. Oke lah. Ya udahlah, that's my thing lah istilahnya gitu. Sesuatu yang biasa sehari-hari gua lah. Udah. Nanti yang seleksi langsung, yang pertama adalah presiden direkturnya langsung, Mr. Toshiyuki Inuma. Itu presiden direktur orang Jepang. AHM orang Jepang, Toshiyuki Inuma. Dan satu lagi eksekutif vice president director. Yang pertama adalah presiden direktur langsung. Gue bilang nih kok kantor serius banget ya. Ini milih MC doang loh, kenapa mesti presiden direktur ya?
Ini dalam hati saya ya, maksudnya segitu pentingnya. Segitu pentingnya peran MC. Oke. Saya bukan yang ngelihat bahwa segitu keponya, enggak. Segitu pentingnya MC buat mereka ini. Itu yang saya lihat. Yang pertama adalah Presiden Director yaitu Mr. Toshiyuki Inuma. Yang kedua adalah Executive Vice President Director. Itu Bapak Johannes Lohmann. Oke. Itu orang-orang top, dua orang tertinggi dia. Ya. Udah. Oke, presentasi. Oke, udah kelar. Gua pikir sendiri-sendiri tau. Oh. Sendiri gimana? Jadi begitu dua presiden itu masuk, dua BOD itu masuk, duduk, udah, yang lain nggak disuruh keluar tau. Oke. Jadi kita akan presentasi di depan MC yang lain. Waduh. Dan di sini tau nggak ada siapa? Gue baru inget sekarang. Ada Derry. Oh, ada Derry. Ada Derry. Oh, nggak bilang cerita sama gue. Kemarin dia dari sini habis ngopi juga. Oh gitu. Kemarin ngopi di sini Derry. Oke. Ya ini lumayan beberapa kali lah sih. Iya dia menurut gua dia potensial lah. Iya. Potensial banget lah untuk jadi MC lah, potensial banget. Jadi pas lagi itu ada Derry juga. Terus. Itu kocak banget. Oke, baiklah kita mulai dari yang pertama. Yang langsung saya panggil Edison Wardana. Kok gue yang pertama ya? Oh ya, gue ngisi absen nomor 1. Oh itu dia tuh dari situ tuh ya. Jadi gue orang pertama. Jadi si kertas absennya itu rolling dari bawah. Dari bawah terus naikin ke atas. Anjir. Oke gitu. Gue orang pertama. Oh oke gitu ya. Jadi ngebayang dong, gue cuma pakai kaos hitam. Yang lain tuh kayak masuk kamar mandi dulu sebelumnya, pakai jas wangi, ya dong, rambut, goyek kiwai, saya we, gitu. Jadi udah bagaimana? Yaudah, pede-pede lah ya. Udah terus gue perkenalan kan. Oh, Pak Yuni juga bilang, kalau bisa kalian pakai bahasa Inggris ya. Oke. Kan ada Toshiyuki Inuma kan. Oke. Maksudnya Inggris campur-campur atau? No, full English. Oh. Kalau bisa kalian full English. Oke. Kalau bisa. Oke. Ya udah, saya ajar pakai bahasa Inggris. Oh. Untungnya bahasa Inggrisnya ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Oke. Jadi bisa lah nih mesti pakai bahasa Itu Inggris. termasuk cerita. Lo cerita apa aja di situ? Jadi gue cerita ya. Jadi gue pertama gue kenalan kan, gue bilang my name is Edison Wardana and I'm an entrepreneur and I'm also a racer. Gitu. Gue bilang gitu kan. Terus ya gue cerita dari mulai ya maksudnya mulai suka apa motor. yang gue tahu mengenai motor gitu. Okay. Jadi gue bilang for me bike is more than the things that you just have to ride, tapi it's like inside my soul already. Jadi gue ngomong kayak gitu kan. So but riding a bicycle, it's always make me feel, boost my energy, boost my enthusiasm, kayak gitu kan, gue ngomong kayak gitu kan. Ya itu emang dari hati gue kan. Jadi kalau gue emang gitu toh, kalau gue nyetir motor tuh, kalau emang gue lagi marah, lagi kesel, I'm just ride the bike and it's gone. Iya benar. Nggak tahu ya apa cuma mungkin gue doang atau mungkin itu juga. Gue sama. Kayak tersalurkan gitu adrenalinnya gitu. Ya, gue begitu ada hal yang nggak enak, tak pikiran, entah apa. Just ride. Gue ridingnya kadang nggak ada tujuannya. Iya, just ride. Muter aja Jakarta. Sampai kelar. Udah, cari warung kopi, kita ngopi pulang. Iya, selesai. Udah kelar tuh. Iya. Ya, something like that. Jadi gue cerita banyak hal terus end up gue harus cerita mengenai MotoGP kan ya. Ya, I've been following MotoGP since that gue bilang 2007 gitu. I'm totally crazy about that kind of tough competitive competitions that produced by Dorna, and I'm totally always excited gitu ya. Every time I watch the MotoGP, jadi gue ngomong gitu kan. Kelar. Itu jangan-jangan bikin MC yang lain ngedrop. Asli. Tahu gue yang ngedrop. Enggak tahu. MC yang lain anjing ngedrop. Udah pakai jas gitu kan. Jadi gue mau pakai bahasa Inggris terus gue mau cerita banyak banget. Ntar gue nanya ke Derry juga nih rasanya gimana. Ini mesti tanya Derry. Rasanya dia gimana? Mesti tahu dari point of view Derry gitu kan. Udah jadi gue cerita banyak hal terus gue bilang okay, that's it for me. Is there any questions? Gitu kan gue bilang gitu kan ya. Terus bosnya yang Jepang nanya gue, do you have a bike? How many motorbike in your house? I have like 3
Actually, I have Kawasaki Ninja 250 and I also have Kawasaki Ninja 250 SL. And I also have Vespa, Primavera, and that's it. Tapi tidak ada Honda. Tapi nggak ada Honda. Gue bilang before I have Honda Scoopy and a Honda Blade. Oke. But I said it already. Gue bilang jujur banget. Oke. Terus Jepangnya kayak tawa-tawa gitu. Terus dia jangan tanya lagi Pak. Terus tanya lagi kan, Karena gue udah ngikutin MotoGP dari 2004 kali ya. Terus dia nanya lagi, so who is your favorite rider in MotoGP? It's very easy kalau gitu. Tau nggak gue jawab apa? Valentino Rossi. Ini ada yang salah nih. Dan itu ruangan sejenak menghening. Karena Valentino Rossi di saat itu di Yamaha. Oh iya, bener. Walaupun dia pernah di Honda juga kan. Iya, tetap aja. Di momen 2016 itu Rossi lagi gila-gilanya itu lagi di Yamaha, masih di top of the line gitu. Masih saingan sama Marc Marquez kan. Harusnya lo bagusan memilih Marc Marquez barangkali atau Pedrosa. Ya mungkin semua orang akan beranggapannya ya Marquez atau Pedrosa kan, pembalap saat itu kan. Tapi gue dengan polos, gue bilang wah ini militan nih. Karena yang ke dia kan kebanyakan militan gitu. Maksudnya biasanya lebih mature ya. Iya, karena kan gue jawabnya gue nature gue aja gitu, organik gue aja. Karena kan gue emang ngikuti Vale itu kan dari tahun 2004 zaman dia juara terus dan unbeatable banget kan. Ya Honda pernah beberapa kali tapi habis itu hilang lagi gitu kan. Terakhirnya juara itu 2006 itu Nicky Hayden. Itu pun susah payah. Susah payah banget. Itu kalau ceritain. Jadi itu nggak ceritain. Susah payah banget. Susah payah 2006 lo juara. Ya di Kentucky. May I ask you why? Jadi akhirnya abis gue jawab Valentino Rossi, gue cuma senyum dong tuh. Tai, salah nih. Terus hangus lah. Oke, lu tau gak dijawab apa kita? Iya, he's a very good rider. Oke, enough for me. Udah gue cabut, udah gue diem aja. Mati di ujung gue nih. Closing yang jelek banget sih. Udah akhirnya yang lain-lain lah maju lah ya. Yang lain maju ya udah Perez banget. Apa juga ya kan udah lihat elu kan, harusnya nggak fair ya. Apa juga ngomongin Honda. Iya. Nggak fair. Harusnya udah satu-satu dong ya. Udah gue bilang udahlah. Udah kelar, semua keluar dari situ udahlah gue bilang no hope lah, selesai. Udahlah. Ya gue nggak memikirkan itu sama sekali gitu. A week after, terus gue ditelepon sama orang live, namanya Mbak Putri kalau nggak salah. Terus dia ngomong cuma gini, pas yang angkat, halo, Cie Mas Econ, kenapa Put? Kenapa Cie Mas Econ kepilih? Serius? Oh gitu. Jadi kepilih di situ. Jadi dari segitu banyak hanya satu? Atau 2, 3? Hanya satu. Hanya satu. Lo yang kepilih ya? Gue yang kepilih. Itu jadi pertama kali 2016. Mungkin nggak sih salah satunya ada karena latar belakang motor lo sangat kuat? Iya, itu makanya yang saya bilang sih selalu sama orang-orang, when you do something, ya do 100%. Seneng ya kalau misalnya passion kita akhirnya menjadikan mendatangkan rezeki ya buat kita ya? Kayak agak berbeda karena iya maksudnya kayak kita melakukan hal yang kita suka tapi as a bonus kita ada honor. Yes. Buat saya honor itu as a bonus lah. Dan lo ngerjainnya jadi totalitasnya luar biasa. Iya, maksudnya kelihatan gitu kalau misalnya begitu saya Om Anto begitu gue udah mulai MC gitu ya. 2016 itu akhirnya saya berpartneran, saya lupa namanya siapa itu, MC-nya Jarum kalau nggak salah cewek. Itu Marc Marquez and Dani Pedrosa ke no. Only Marc Marquez. Dani itu lagi cedera habis balap di Malaysia. Dia jatuh cedera, akhirnya datang cuma Marc Marquez. Itu pas banget Oktober 2016 pertama kali Honda CBR 250 RR launching di Indonesia. Jadi itu emang dibarengin, khusus dibarengin. Emang tipikalnya Astronaut Motor emang dia selalu barengin. Berarti momennya itu ya kenapa dia pilih MC baru, 25RR mau nongol. Sebenarnya ya mereka selalu pilih momentum-momentum itu, tapi until that kind kembali ke momen itu ya. Mereka mungkin belum menemukan sosok
yang saya bilang tadi gitu. Maksudnya I'm not trying to be proud of myself, enggak. Gue cuma bilang bahwa ketika lo lakukan sesuatu hal dengan sepenuh hati, dengan mempunyai background latar belakang yang begitu kuat yang selama ini lo lakukan dan lo investasikan dengan sungguh-sungguh, itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Itu pasti akan kepake gitu. Somehow ya. Dan ngalir gitu aja. Iya, ngalir gitu aja. Jadi kayak kalau lu lakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan totalitas yang penuh, Tuhan lihat kok. Tuhan lihat kok. Beneran. Jadi kalau ketika saya terima honor, saya cuma bisa tersenyum gitu ya, ngeliat bahwa wah ini amazing banget. Perjalanannya tuh journey-nya untuk saya ada jadi MC itu. Kalau mungkin saya nggak balapan, mungkin saya nggak jadi MC kali Om. Benar. Itu selalu ada sebab akibat. Iya, jadi kayak ada journey-nya yang tiba-tiba dari lo yang sama bokap gak boleh naik motor. Exactly. Ya kan? Akhirnya lo yang naik motor. Disodorin sama Om Econ mau nggak nge-MC. Itu dari anak buah yang saya ajarin. Kalau saya nggak ada di dunia itu mungkin saya nggak dapat opportunity itu. Iya. Nah, terus sejak itu job MC-nya banyak, Job? Itu semua launching Astra Honda Motor pasti saya. Untuk new product, semua produk. Semua. Bisa seminggu sekali gitu? Enggak sih, mereka setahun itu minimal 4 kali. 4 kali setahun. Jadi ada 4. Tapi ada yang lain kan, kegiatan lain banyak dong. Kegiatan lain, kalau yang terlalu kecil-kecil mereka enggak sama saya. Tapi kalau yang udah official, yang event yang bentuknya besar, itu MC khusus ya? Iya. Kayak misalnya PRJ gitu ya. PRJ itu kan selalu ada saya, tapi selalu ada gue Om Anton, tapi gue selalu ditaruh di weekend. Sabtu Minggu. Jadi lo lebih kategorinya adalah MC yang spesial ya, bukan yang harian yang gampang gitu ya. Betul. Lebih kayak gitu. Jadi kayak IMOS tuh pasti full. IMOS JCC ya? Ya itu pasti full. Saya semua karena itu ngomongin produk. Jadi kalau sekarang saya dikasih motor Honda tipe apapun, saya bisa ngomong itu panjang lebar tanpa saya harus ngeliat skrip. Berarti nanti bacain ADV gue dong. Boleh dong. Boleh. Tapi motor kita sama, ADV. Honda ADV. Ya. Hidup ADV 150. Pengen naik kelas sih gue. Oke, Con. Motor selalu menarik. Dong. Perjalanannya, kemudian kegiatan bermotor itu gue selalu berhari-hari lah bisa habis untuk ngobrolin motor gitu ya. Karena kita hobinya di situ gitu. Nah, yang unik dari Om Econ tadi IO lo sudah pindah-pindah, naik kelas, grafiknya naik gitu ya, berkarir di situ. Kemudian lo dari hobi dilarang sama bokap, akhirnya lo menjadi pembalap dan lo akhirnya menjadi seorang MC tapi khusus otomotif di AHM. Sekarang masih jalan ini? Masih jalan. Satu brandnya ya. Sekarang kan lagi pandemi jadi mereka harus hold semua. Berarti IO. Terus yang gua tahu lo akhirnya juga ada di dunia magician. Sebentar gue cek ini dulu. Jangan kemana-mana nih, yang paling penting nih. Saya sampai saat ini saya belum pernah melihat videonya kembali. Kejadiannya seperti apa saya belum nonton kembali. Saya akan nonton mungkin nanti ketika saya udah sehat kali. Karena itu kayak saya bilang nanti aja tunggu saya sehat lah. Soalnya kadang-kadang saya juga masih suka mimpi. Tiba-tiba malam-malam gitu ya, diingetin lagi kejadiannya. Ini apa?